Jadi hidupku model itu saja, sandiwara. Yang penting akhirat kita harus sukses. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, amal dengan Quran dan Sunnah, kemudian jauhi dosa. Kenapa sidang jemaah yang dirahmati Allah? Kata Imam Malik, kullu syahwatin tazhabu ladzatuha wa tabaqi lakum hisabuha. Setiap kenikmatan hawa nafsu akan pupus lenyap sesaat itu juga nikmatnya. Kece Imam Syafi'i, kalau datang orang membawa aib orang lain kepadamu, waspada, dia akan bawa aibmu pada orang lain. Jangan awak tak tipu. Ibu, kok ibu surang saya mau kita tahunya. Jadi ibu sabuk kurang nak, dia ambo percaya ibu. Lah sana tiap percaya jawab ya. Janu kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang selalu Allah curahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya takrim wal ihtiram, pujian sanjungan kepada pengurus masjid beserta jajaran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pengurus, Bapak Ketua, bahwasanya acara kita halal bil halal, agenda halal bil halal, dan tabligh akbar. Halal bil halal, sidang jemaah yang dirahmati Allah, tentu saja dengan tujuan agar kita saling memaafkan. Bako dibuat halal bil halal untuk memaafkan. Mungkin kalau ketika lebaran indak bersobok diturui ke rumah abih wakatu, sebagian pulang kampung, sebagian di siko, maka dibuat satu hari yang disepakati, yaitu halal bil halal. Semoga halal itu artinya barasiah, ya. Kemudian yang pihak kedua barasiah sama barasiah memaafkan. Memaafkan ini penting sidang jemaah. Kenapa? Karena ketika kita sudah saling memaafkan, bergugurlah dosa-dosa kita terkait sengketa, terkait perihal antara kita yang minta maaf dan yang dimaafkan. Itu gunanya awak memaafkan, supaya masalah-masalah awak tidak lagi disidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau awak tidak memaafkan, itu disidang. Suatu hari sidang jemaah yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab sedang sibuk membagi-bagi harta Baitul Mal, tidak bansos dah, ya. Jadi kalau kini heboh dek bansos. Kalau Umar dulu membagi-bagi harta untuk fakir miskin. Kemudian datang seseorang ketika Umar sedang sibuk. Ya Khalifah, aku mau bertanya. Kemudian Umar sibuk terus. Dan dia terus mendesak Umar. Kata Umar, aku sedang sibuk, nanti ya. Dia terus mendesak. Akhirnya di tangan Umar ada sebuah kayu kecil, dipukulkan kepada dia. Apa kamu tidak lihat saya sedang sibuk? Kenapa enggak bisa ditunggu nanti? Maka ketika itu orang itu berkata, beginilah aku mendapat perlakuan dari khalifah. Aku bertanya malah aku dipukulnya. Aku akan tuntut khalifah nanti di hadapan Allah. Langsung dia pergi. Umar terkejut. Dia mau menuntutku di hadapan Allah. Panggil dia, kata Umar. Kemudian dipanggil, kata Umar, jangan dibawa kasus ini ke hadapan Allah. Ini kayu yang
kugunakan tadi memukulmu. Sekarang pukulkan kepadaku sepuasnya, agar engkau tidak memperkarakan lagi di hadapan Allah. Kata orang itu, tidak, yang satu ini aku akan menunggumu di hadapan Allah. Jangan, kata Umar. Maka sampailah Umar memohon-mohon kepada orang itu, sampai Umar berlutut kepada orang itu, jangan dibawa ke pengadilan Allah. Kau boleh memukulku melebihi pukulanku tadi sepuas-puasmu, asalkan engkau berani memaafkannya, mau memaafkannya. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, akhirnya Umar memohon-mohon pada dia sampai akhirnya dimaafkannya. Begitu sidang jemaah beratnya perkara kalau nanti tidak diselesaikan dan dibawa ke pengadilan Allah. Seorang khalifah memohon-mohon kepada rakyatnya, yaitu bukan lagi seorang khalifah politikus, tapi sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi, kalau ada Nabi setelahku adalah Umar orangnya. Tetapi ternyata orang setingkat Umar yang imannya kuat, yang luar biasa, setan mendengar sandal terompahnya sudah kabur itu sidang jemaah. Tapi ketika dia punya kesalahan sedikit saja, dia memohon-mohon untuk dimaafkan. Mungkin orang mengatakan nanti, Umar kan sedikit cuma salahmu, enggak usah. Perlu pula harga dirimu dijatuhkan di hadapan orang begini-begini. Tapi Umar dah tahu sidang jemaah bagaimana kaliber Umar itu imannya. Setelah Umar meninggal, Utsman bin Affan bermimpi dengan Umar. Ketika itu ditanya oleh Utsman, "Ya Umar, bagaimana Munkar wa Nakir memperlakukanmu?" Kata Umar, ketika aku dikuburkan, kemudian datang Munkar wa Nakir membangunkan aku, maka aku duduk. Dia bangunkan menyuruh aku duduk. Setelah aku duduk, langsung aku tanya Munkar wa Nakir, "Marabbukuma?" Yang mestinya Munkar wa Nakir bertanya kepada Umar, "Marabbuka?" Mestinya seperti itu. Ternyata Umar kaliber imannya luar biasa. Ketika dia dibangunkan, dia yang nanya Munkar wa Nakir, "Marabbukuma?" Maka kagetlah Munkar wa Nakir. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dan di sini kita ambil pelajaran beratnya perkara kalau tidak kejar maaf orang. Kejar maaf orang. Selesaikan masalah-masalah kita semasa kita belum kasus itu tidak supaya kasus tidak sampai ke pengadilan Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka memaafkan itu penting. Hati saling bersih penting. Allah Nabi ajarkan kita berdoa, Rabbana, ya Allah, la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami berdongkol, hati kami ada penyakit, hati kami ada keretakan, hati kami ada kekecewaan, hati kami ada kebencian untuk kepada orang-orang beriman. Mesti bersih sama bersih. Ya, tetangga saling memaafkan. Bersih ada lagi sesama jemaah masjid, kemudian juga suami dan istri. Ibu-ibu, lai maafkan suami. Lai. Nan lah suami. Nan dulu suami jangan jawek loh. Lai saling memaafkan. Biasanya dulu ibu-ibu, kalau orang lain yang maafkan suaminya indah. Kata tangganya lelo kakak cibu lalu ku suaminya nyonyo sewot saya. Ya jangan sampai seperti itu sidang jemaah. Kadang-kadang ibu-ibu ini pagi subuh salawatan, habis sholat, sallallahu ala Muhammad, salaman, sallallahu alaihi wasallam. Tiba orang nangka 6, nangka nomor 6, nyilaan tangannya. Nak muih salamnya. Sakit hatinya, munculnya bersalawat, hatinya sakit je baru. Namanya salam jurang kau dah, nyilaan tangan orang kau. Ini masalah berat juga ini. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, maka bersihkan hati kita, saling maaf-maafan. Hamba Allah yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita yang sering saya sampaikan.
Ada seorang musafir lewat di Madinah. Ini penting. Kemudian dia mampir di sebuah kebun di pinggiran kota Madinah. Karena saking haus lapar dalam perjalanan, tak sanggup melanjutkan, dia istirahat dulu di sebuah kebun. Dipegangnya ontanya, tali onta, dia tidur. Rupanya tertidur. Ontanya lapar juga. Ketika tuannya sudah tertidur, tangannya lepas, tali onta lepas. Maka onta kan dia lapar juga. Dimakannya kebun orang itu. Datang si pemilik kebun, ngamuk-ngamuk. Apa kata si pemilik kebun? Diambil batu, dilempari onta itu sambil mengeluarkan celoteh-celoteh, marah. Kemudian terbangunlah si pemilik onta. Dicegat si pemilik kebun, terjadi perkelahian. Maka singkat cerita, terbunuh si pemilik kebun oleh si pemilik onta. Karena pemilik kebun tadi pakai pemegang batu dilempari ke onta. Kemudian akhirnya kalau sudah berkelahi, sudah saling pukul pegang batu, akhirnya berhasil batu itu dipukulkan oleh si pemilik onta ke kepala si pemilik kebun. Mati si pemilik kebun. Maka datanglah keluarga si pemilik kebun menangkap si pemilik onta. Dibawa si pemilik onta ke hadapan Umar bin Khattab, khalifah. Waktu itu khalifahnya Umar. Diberikan kepada Umar, kasusnya diceritakan, kasus disidangkan, keputusan khalifah, si pemilik onta mesti dihukum kisos. Hukum kisos ini yang membunuh dihukum bunuh. Nah, maka ketika itu sidang jemaah, dibawalah anak muda itu ke tempat kisos. Kalau sekarang ada di Jeddah namanya Masjid Kisos. Kalau ada yang akan dihukum mati di Jeddah, sudah diputuskan hukum kisos, biasanya hari Jumat. Setelah Jumat dibawa ke lapangan tempat pemancungan, itu di hadapan orang ramai dipancung. Posisinya disuruh jongkok. Kisos itu pancungnya dari tengkuk belakang. Jongkok, dipenggal dari sini. Beda dengan sembelih ayam. Kalau sembelih ayam di mana? Leher depan. Kalau kisos, tengkuk belakang. Nah, jangan pula ditukar, Bu. Nanti setelah dengar kajian ini, nanti ayamnya ditengkuk pula di belakang. Jangan ditukar ya. Ayam tidak pernah membunuh orang. Maka anak muda ini dibawa ke tempat pemancingan, suruh jongkok. Sebelum pedang diayun, anak muda ini mengacungkan tangan. Katanya, tunggu sebentar, wahai khalifah. Kata khalifah, ada apa? Aku mohon kepadamu agar diberi aku tenggat waktu 3 hari. Ditangguhkan hukumanku selama 3 hari. Kenapa? Karena aku akan pulang, aku menyimpan harta anak yatim di kebunku, dan kalau aku dibunuh hari ini, maka tidak ada yang tahu tempat aku menyimpan harta anak yatim itu. Maka tidak sampai harta anak yatim ke tangan mereka. Terus, izinkan aku 3 hari, aku berangkat ke kebunku, ke rumahku, pamitan sama keluarga, aku balik lagi. Perlu waktu 3 hari. Kata Khalifah Umar bin Khattab, nanti kamu nggak balik. Nanti kamu nggak datang lagi ke sini. Kemudian Umar ketika itu, kata Umar, kau harus ada yang menjaminnya. Kemudian siapa di antara penduduk Madinah yang berani menjaminmu? Tidak satu pun yang kenal denganmu. Hai penduduk Madinah, ada yang berani jamin orang ini? Saat semuanya diam. Nggak ada yang berani menjamin, karena dia nggak dikenal. Kemudian menunjuk Abu Dzar Al-Ghifari, saya ya khalifah.
Hai Abu Zar, kau kenal dia? Tidak. Kau tahu risiko menjamin? Tahu. Kalau dia tidak balik, aku yang dipenggal. Terus kenapa kau mau menjamin dia? Sementara kau nggak kenal dia. Kata Abu Zar, saya lihat wajahnya wajah orang baik. Jadi wajah orang elok kau perlu je bapak. Ya nak, wajah orang elok kau perlu je. Ya nak, kadang-kadang wajahnya nak mangga dah. Orang merasai dia. Yang mencari gorong-gorong sunyi. Sidangnya main rahmat Allah. Wajahnya wajah orang baik. Kau tahu risikonya? Tahu. Nanti kalau dia nak balik, aku dipancung. Oke? Kasih waktu 3 hari. Gonjang ganjing Madinah. Abu Zar ceroboh. Abu Zar tak pikir panjang. Abu Zar berani menjamin orang, nanti dia akan dipenggal. Masyarakat saja heboh, apalagi istrinya. Istri Abu Zar semenjak Abu Zar mengambil keputusan bertengkar di rumah dengan Abu Zar tiap hari. Nanti aku janda, nanti kau yang dipancung, aku jadi janda. Gimana nanti aku, nasibku dan anakku? Sidang jemaah rahmati Allah. Heboh tadi. Bamang kau heboh istri Abu Zar. Siapa istri Abu Zar? Kau sidang jemaah ketika nyogadi. Tidak ada peminatnya selain Abu Zar dah. Tidak ada yang minat di Madinah tu je. Abu Zar seorang saja yang rendah hati. Sehingga ditanya oleh sahabat yang lain. Ini serius, ini pertanyaan sahabat kepada Abu Zar. Ya Abu Zar, kenapa kau mau menerima? Kenapa kau mau dengan istrimu itu? Sementara yang lain tidak ada minat dengan dia. Muka suinya zuhud. Abu Zar itu terkenal zuhud. Zuhud itu sederhana dalam perkara dunia. Orang yang sangat sederhana dalam perkara dunia. Sampai mencari istri pun Abu Zar itu zuhud. Tak ada peminatnya surang saja. Ditanya oleh orang, "Bagus aja Abu Zar, bagus itu nak pilih Abu Zar." Jawabnya, "Ambo takui beko sayang ambo ka Allah, cinta ambo ka Allah dikalahkan dek cinta ka istri." Jangan sampai cinta ka Allah dikalahkan dek cinta ka istri. Cemburu ibu tu. Ibu ada tu loh, jangan sampai cinta ibu ke Allah dikalahkan dek cinta ke suami. Maka Abu Zar tu carilah istri yang inyo seorang sepeminatnya. Maka kalau nyo jando, sedangkan gadis saya Abu Zar seorang peminatnya. Kalau jando beko bah, nado. Makanya camai mana aja. Batang ka 3 hari itu. Dia datang istrinya ke Umar bin Khattab, ke Khalifah. Ya Khalifah, tolong Khalifah, jangan sampai Abu Zar kau nak datang anak muda tu, jangan sampai Abu Zar lo nak kena pancuang. Kece Khalifah, itulah keputusan. Lambo tanya ketika tu. Dan inilah keputusan beliau. Ribut itu. Yang anak muda kau sidang jemaah sampai di kampungnya nyo bagikan harta anak yatim. Setelah selesai nyo kecen ke istrinya, "Wahai istriku, ambo ko sabananyo terdakwa hukuman mati. Ambo lah ka dipancung patang oleh. Cuma ambo minta tangguh 3 hari. Di antaranya membagi harta anak yatim dan pamit padamu. Jadi ambo kini ka pamit ko, ka balik. Jadi balik untuk dipancung, yo. Jangan. Jando ambo beko. Hayati anak-anak. Itu mujur itu, Pak. Lai takui orang rumah jando dari awak. Yang awak camehan tu kau payu dah balai je. Indah ada sadih yang menjelok. Itu kan lan lamunan ni lapeh dari awak tu. Sidang jemaah rahmat Allah. Kata istrinya, "Kabur saja. Tak satu pun orang kenal denganmu di sana kan? Kabur saja. Mereka tidak akan bisa mencarimu. Tak usah balik. Nanti aku janda, anak kita yatim." Tak mau.
Kata beliau, negosiasi panas, perdebatan panas dengan istri. Kata suaminya, kalau aku tidak balik, kau tahu siapa yang menjamin aku? Abu Zar. Nanti Abu Zar yang dipancung gara-gara aku. Jawab istrinya, Abu Zar. Iya, oh justru Abu Zar engkau berpulang lari. Tidak mungkin Umar bin Khattab berani memancung Abu Zar. Abu Zar itu sahabat yang dicintai Nabi. Apa kata orang kalau Umar bin Khattab memancung Abu Zar? Pasti orang Madinah akan protes sama Umar. Berarti aman tuh, lari salah. Aku punya bini kurang awak juga. Ya nak, akalnya cilui bener awak juga. Lari salah. Beko Abu Zar nak kado Umar memancung Abu Zar tuh. Kata suaminya, tidak. Aku balik. Menangi keluarga, balik. Karena lamanya perdebatan agak terlambat. Di Madinah sudah tegang. Abu Zar sudah dibawa ke tempat pemancingan. Istrinya nangis-nangis mencoba menahan Umar. Sebelum pedang diayun, berteriak anak muda ini dari jauh, tunggu, jangan dipancung Abu Zar. Maka ketika itu senanglah orang Madinah, lega Madinah melihat anak muda itu datang. Selamat Abu Zar dari pemancungan. Dipeluknya Abu Zar, kemudian dia langsung jongkok. Semua orang pun terkagum sama anak ini. Kok dia berani balik? Dan tidak ada sedikit keluhan pun. Dia langsung jongkok. Ketika berangkat dari kata Umar, tunggu. Umar pun penasaran. Hai anak muda, kenapa kau balik? Padahal ini hukuman mati untukmu. Kalaupun kau kabur, tak satu pun yang tahu di mana tempatmu. Katanya, ya Khalifah, aku bisa saja kabur. Dan aku bisa melarikan diri. Kenapa? Karena tidak satu pun yang kenal denganku. Bahkan istriku ngotot menyuruhku untuk kabur. Tapi kata beliau, kalau aku kabur, aku takut kalau aku tidak menepati janjiku kepadamu wahai Khalifah, maka aku takut nanti orang akan berkata menyebut umat Muhammad tidak lagi menepati janji. Saya takut nanti orang akan menuduh bahwasanya umat Muhammad tidak lagi menepati janji. Maka sidang jemaah, demi menjaga nama umat Muhammad, tuduhan kepada umat Muhammad, dia berani mati. Ya Abu Zar, kenapa kau berani menjamin dia padahal tidak kenal? Saya juga punya pertimbangan yang sama dengan dia. Apa itu? Kata beliau, ketika dia meminta pertolongan jaminan, waktu itu banyak yang hadir. Dia butuh jaminan, dia butuh pertolongan. Sementara saudara-saudaranya di Madinah ini tidak ada yang menjaminnya. Maka ketika itu aku tampil menjaminnya, karena aku khawatir orang-orang akan berkata sudah hilang sifat menepati, sudah hilang sifat peduli pada umat Muhammad. Lah ndak ada sifat peduli lagi. Lah ndak ada saling pengertian lagi. Ndak ada tolong menolong lagi. Karena aku khawatir nanti umat Muhammad dituduh sudah tidak lagi saling peduli. Maka tersentuh Umar. Kalau begitu kata Umar, lanjutkan hukumannya. Namun ketika itu berteriak si penuntut, keluarga korban, keluarga si pemilik kebun, tunggu, barusan kami berunding secara kilat bahwasanya kami minta dibebaskan anak muda itu. Kami nyatakan kami telah memaafkannya tanpa diat. Diat itu denda. Kalau dibebaskan hukuman mati bisa minta denda. Tapi kami tidak minta denda. Maafkan dia, lepaskan dia. Kenapa? Kata Umar. Karena kami juga khawatir
nanti orang akan ngomong di mana-mana sudah hilang sifat pemaaf pada umat Muhammad. 3 perkara ko nan kadijago di dalam semua sistem, dalam semua organisasi, dalam semua komunitas kemasyarakatan. Komitmen dan pertama konsisten, jaga persatuan, jangan sampai pecah kongsi, jangan sampai ingkar janji. Penyebab pecah kongsi itu ingkar janji. Dan kedua, sifat saling peduli. Sifat saling peduli. Awak pulang petang, tiba di kampung awak, baru atak kajui. Adonan sadiah nasib di keluarga awak, adonan mohon minta bantuan awak segala macam. Itu perlu sifat saling peduli. Kemudian yang ketiga, timbul keretakan, terabaikan, yang butuh bantuan terabaikan tai buatinya. Dan tadinya komitmen pecah, komitmen bertimbul masalah, retak persatuan, maka selesaikan, jo maaf maafkan. Coba dibayangkan, orang tuanya dibunuh, dia berani memaafkannya. Itu sifat umat Muhammad yang mesti dijaga dalam halal bil halal. Dalam apa? Halal bil halal. Sidang jemaah rahmat Allah, wasiat takwa. Tadi yang bocah lihat judulnya, bertanya judulnya menjaga takwa setelah Ramadan. Tetalu aku kali pangan gak apa-apa ibu. Kadangnya kalihnya Mbak tidak banyak lu ruwaknya. Kamu kacau lah dulu deh. Beko tu namanya lah dingin tu tak nolai dah. Cuman sekadang kau galehnya taluan banyak kuayenya gitu no pertanyaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, takwa tu ampe perkara. Kece Ali bin Abi Thalib. At-taqwa 'alal arba'in, takwa atas 4 perkara. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Orang bertakwa mesti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, sidang jemaah, al-amalu bitanzil, hidup je Quran sunnah. Dan ketiga, ijtinabul ma'asi wal manhiyat, jauhi larangan dosa-dosa. Dan keempat, isti'dad liyaumir rahil, persiapkan hari berpulang. Awak cik-cik takut kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terwujud. Apa yang menyebabkan seseorang takut kepada Allah? Yang pertama, iman kepada Allah sempurna. Maka mantapkan rukun iman. Rukun iman, keyakinan di hati. Rukun Islam, pengamalan. Rukun iman, pakaro keyakinan. Rukun Islam, pakaro amalan. Itu beda rukun iman dan rukun Islam. Sidang jemaah dirahmati Allah, rukun iman harus matang. Kalau matang rukun iman kok, ndak ada jalan dan badungku alai. Baru nyaman, ana nampak di dunia aku aman. Aman. Mandape kailanglah samo. Sabuk ada rukun iman. Orang bansai dan disangkut malang di dunia, malang di pengadilan Allah nantinya menang. Tapi kalau nyoba bansai
Indak lo taik dong, tu payah tu. Inna asqal asqiya man yajtama alaihi faqrud dunya wa adzabul akhirah. Sesungguhnya orang yang paling malang itu yang berkumpul pada dirinya fakir di dunia, azab di akhirat. Di dunia karengkang dak babeh saja. Sumbayang indak, segalo indak, hidup bansai lo. Diajar nak talok. Di penggap-penggapan tatonya sampai kau punya hidung kan. Karena ada tato. Ini nak marah saya sudah. Tapi lampu sabit je. Wajah elok tu pantiang juga. Nah, kadang-kadang orang tu dia nambulah. Dia wajah elok. Awak nak tampilan bawa peremanan awak. Sebenarnya awak dah bangga dah. Ya nak. Awak seberambun semalam sementara masuk angin. Tato banyak pergi murah masuk angin. Kacar begitu. Tak ada. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Itu yang nanti kunci tauhid. Iman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dilihat kualitas iman kita. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah mengatakan dalam hadis kursi, siapa yang takut kepadaku, aku takutkan seluruh makhluk kepadanya. Makanya kalau wak soleh tu pasti berwibawa. Jelah. Orang solat berwibawa. Dah ada kan di remen. Anak gadis ibu berjilbab dalam, dah kan dia ada orang. Tapi kalau dia agihnya rambutnya kate, balang-balang rambutnya, tu durang Subang orang keteknya pindahan galangnya ke Subangnya. Dan Subangnya pindah ke hidungnya. Ya nak? Itu kan bahaya tu. Kalau mau itu dia ada orang tu. Siapa yang takut kepada Allah, Allah takutkan seluruh makhluk kepadanya. Siapa? Mangko bagamu kau tak perlu takut dah. Ambo pulang di Kairo tahun 2001. Janggut musiko. Isu teroris di dunia, Osama bin Laden, perang Afgan. Isu teroris berjenggot, cirinya berjenggot, celananya senteng, segala macam bla 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 bla. Ambo naik pesawat dari Kairo. Di Sawalah ambo do bule. Bule kau nampaknya rasah duduk sebangku jambo. Cari janggut ibu panjang. Janggut ibu lupa labek dulu bu. Labek. Kau dia banyak berfikir janggut nak rontok. Kan? Satu om cari kamu berikon tu. Acoknya keraya. Acoknya keraya. Jadi silanya pada rahmat Allah. Awak berjanggut kan dia takut ke Allah nak. Takutlah orang tu kawan. Itu. Jadi awak Muslim kau nak palu segan-segan dah menampilkan Ustaz. Boleh wawancarai petang berarti. Ustaz loloskan fenomena ini. Apa tu? Orang-orang mengatakan Ustaz ni aliran keras. Ustaz garis keras. Saya bilang enggak. Salah mereka. Saya ini Ustaz garis lurus. Bukan garis keras, garis lurus. Saketek itu bedanya. Ya nak. Sidang jemaah dirahmati Allah. Makanya bagamu kok harus jale-jale. Siapa yang takut Allah, Allah takutkan makhluk. Siapa yang takut kepada makhluk kata Allah, aku takutkan takutkan dia kepada makhluk banyak ini. Tambah takut. Takut ke orang pada ke Allah, itu tambah pengacuy. Depresi ke sadu panjang. Sidang yang dirahmati Allah, berikutnya amal bitanzil, laksanakan hidup sesuai Quran Sunnah. Hidup kau sidang jemaah yang dirahmati Allah. Hidup kau kalau nampak dah sepenggal perjalanan yang berisiko panjang. Nanti di akhirat itu 1000 tahun di dunia, sehari di akhirat. Itu perbandingan. Jadi kalau setahun di akhirat, ratusan ribu tahun di dunia. Kenikmatan yang sesaat, azabnya panjang. Kenikmatan yang sesaat di dunia, pertanggungjawabnya panjang. Dosa di dunia, azabnya panjang. Pahala di dunia, nikmatnya panjang. Pilihlah. Maka nanti sidang jemaah diambil dari Allah orang nampal yang sanang di dunia.
senang, tak pernah menderita. Tapi agama ndaknya puas macam tu dia. Dibawa oleh Allah. Siko, pulan, yuk. Cong celupkan sebentar kana neraka. Dicelupkan kana neraka sebentar. Tanya, "Hei pulan, pernahkah engkau merasa senang selama ini?" Dia jawab, "Tidak pernah ya Allah." Sedih semuanya, pedih, derita berat. Gara-gara saya celupkan neraka, hilang satu kenikmatan yang awak punya kok. Dan selama kau senang habis tu. Hanya sesaat di neraka. Tinggal sasa saja. Terus dan cari pula orang yang paling menderita, tapi mempertahankan agama. Masuk penjara, ditangkap, wah macam-macam. Kemudian dilintaskan ke surga. Ditanya, "Hai fulan, ya, pernahkah engkau merasa senang selama ini? Oh, pedih selama ini?" Dijawab, "Tidak pernah ya Allah. Semua hidupku indah dan senang." Jadi sesaat di surga semua kehidupan terasa senang. Sesaat di neraka semua kenikmatan akan hilang jadi derita. Maka jangan muat tak kicu-kicu aja cerita-cerita. Dunia kau cerita Allah kau, dia lihat. Dunia kau sesayap nyamuknya Bapak Ibu. Jadi Nabi. Sesayap nyamuk nikmatnya. Maka ada orang masuk surga dengan sesayap nyamuk, ada yang masuk neraka sesayap nyamuk. Ada. Orang menganggap gini ambola senang kok. Calon kota DPD terpilih, mau besok ni punya. Mau dia ikut separasen ni punya. Sebab boleh mengaji lah ya. Wah, sebab kini kau derita saja kok. Sampai dilantik bulan Oktober. Tadi saya ambo menunggu Pak mau jawab orang tu. "Ustaz, kami ke Ustaz." Lah. Ada yang minta balian kambing. Ada yang undangan malelang kue. Piti keluar sini ke. Piti masuk alun lai. Kira lama lai. Bulan Oktober. Tiba di kampung Bogecian ambola semua je datuk dan kek di Piaman. Ambo orang Piaman. Jadi ada datuk di Piaman, gonya pengusaha diangkat jadi datuk. Bila biaya 250 juta. Habislah usahanya tu. Dia gara-gara membayar jadi datuk. Tinggalnya bonda lah. Sudah tu, datuk juga undangan banyak juga, piti keluar banyak. Tadi datuk mah. Pusako nak boleh dah, pusako jadi wewe diladiang le kemanakkan. Piti masuk ada dah. Bertukar je sepeda le. Awak kau punya datuk je. You sepeda apa untuknya? Kasudahnya acok jalan kaki lah. Ditukar saya kopi datuk je kopi haji lah. Itu sidang jemaah. Jadi hidup model itu saja. Sandiwara. Yang penting akhirat kita harus sukses. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, amal dengan Quran dan Sunnah, kemudian jauhi dosa. Kenapa sidang jemaah yang dirahmati Allah? Kata Imam Malik, kullu syahwatin tazhabu ladzatuha wa tabaqi lakum hisabuha. Setiap kenikmatan hawa nafsu akan pupus lenyap sesaat itu juga nikmatnya. Nikmatnya lenyap ketika itu. Wa tabaqi lakum, yang tersisa abadi untukmu azabnya dan deritanya. Imam Malik. Banyak dosa-dosa. Maka mulailah, walaupun dosa ketek-ketek, termasuk dosa bagunjang. Ya nak buat. Kalau ada kawan suka bagunjang orang, jauhinya lain. Orang pagunjang kau ibu, apa dinyo nama orang sa RT. Jo kasus-kasusnya. Malintes lah kilang aku kenal tu. Sadu tu. Kau nyomo dek lu kau tentu dia. Sa RT apa dia kasusnya. Yang model-model itu jangan percayanya lah. Kecik Imam Syafi'i, kalau datang orang membawa aib orang lain kepadamu, waspada, dia akan bawa aibmu pada orang lain. Jangan awak tak tipu. Ibu, kau ibu surang saya mau kita tahunya. Jadi ibu sabuk kurang nak, dia ambil percaya ibu. Lah sana dia percaya jawab ya. Janu ko buang model iku sona ko bu. Lah ibu sabuk kurang nak. Lah banggalau ah. Percaya jawab.
Tidak boleh dibayar. Soalnya apa? Ibu dan iko kau adalah orang kepercayaannya kau. Ya nak. Di antara suaminya, suami ke suami, sianu ku kabar mudik kau. Lah suamilah tiba lah pau cerita kau. Dan ibu kau adalah kepercayaan. Dan ibu kedua adalah kepercayaannya. Ibu ketiga adalah kepercayaannya. Allah bakambang beritahu. Nah niko kau ibu yang tadi kau yang dipercayanya kau, de ibu membawa anu kau nyoba lo aib ibu ke orang lain. Model itu. Kata Imam Syafi'i. Hati-hati. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, terakhir isti'dad liyaumir rahil. Siapkan hari berpulang. Sado awak kapai. La yakin. La yakin. La yakin awak mati. Ragu saya bunyi. Ha? Kau dak lama je kue raya kau mungkin kau. Dalam surah Qaf tu wajaat sakaratul mauti bil haq. Dan datang sakaratul maut dengan benar. Perkara pertama yang akan dihadapi dalam cerita hari akhir, yaitu hari akhirat, sakaratul maut. Itu yang pertama pada urusan. Wa kunta minhu tahid. Dulu itu nama lupuan kepada Allah. Itu nama lupuan dulu. Sudah itu baru takajui. Barek sakaratul maut sidang jemaah. Nang kawadoi. Jangan kawal malaikat saja takut je malaikat jo sakaratul maut. Malaikat. Setelah ditiup sangkakala mati semua makhluk, tersisa 4 malaikat. Malaikat pertama Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat maut. Ditanya oleh Allah malaikat maut, "Hai malaikat maut, siapa yang tinggal ni?" Ampe ya Allah. Sabitlah kurang nampek tadi. Kalau begitu kata Allah, datangi Jibril, cabut nyawanya. Ya Jibril, aku diperintahkan Allah mencabut nyawamu. Jibril tidak bisa menolak. Langsung Jibril berdoa kepada Allah. Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ya Allah, ringankan untukku sakaratul maut. Dicabut nyawa Jibril. Melenguh Jibril. Menjerit Jibril. Sakitnya mati. Tinggal 3, datangi Mikail. Cabut nyawanya. Berdoa Mikail. Rabbana hawwin alayya sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan, ringankan untukku sakaratul maut. Menjerit, menangis, sakit. Datang lagi Israfil. Juga berdoa. Rabbana hawwin alayya sakaratul maut. Menjerit sama. Saking sakitnya sakaratul maut. Siapa yang tinggal? Tinggal aku ya Allah. Kata malaikat maut. Dicabut nyawa malaikat maut antara surga dan neraka. Maka melenguh, menjerit, melengking jeritan malaikat maut. Apa kata Allah? Ya malaikat maut, seperti itulah sakit hambaku ketika kau cabut nyawanya. Terus Allah berkata, limanil mulkul yaum. Siapa yang punya kekuasaan hari ini? Dijawab oleh Allah, al-mulkul yaum lillah. Maka dibacalah ayat Allah, kullu man 'alaiha fan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, berat alam akhirat itu. Penutup, suatu hari Nabi Isa lewat di kuburan. Seorang wanita menangis-nangis di kuburan. Ya bunda, kenapa kau menangis? Ini kuburan anak gadisku. Aku tidak mau berpisah dengan dia. Aku hanya 2 saja. Aku mati bersamanya atau dia kembali padaku. Kata Nabi Isa, pulanglah. Sebaiknya kau pulang. Tidak, aku tidak mau meninggalkan kamu. Kecuali kalau dia dihidupkan lagi oleh Allah. Ini dalil tentang Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Terus kata Nabi Isa, jadi pilihanmu apa? Dia harus hidup balik ke rumah bersama aku. Berdoa Nabi Isa, ya Allah,
Hidupkan orang ini dengan kuasa-Mu ya Allah. Maka diizinkan oleh Allah. Berkata Nabi Isa, ya fata, hai anak gadis. Bergerak, bergetar kuburan. Ya fata, merangkah kuburan. Ya fata, bangun dia. Tapi kaget Nabi Isa dan ibunya. Rambutnya terjurai memutih, wajahnya berkerut seperti orang tua. Padahal dia baru saja dikuburkan, seorang anak gadis yang berparas cantik. Kata Nabi Isa, kenapa rambutmu putih, wajahmu menua? Tadi aku sangat takut, aku kira ini adalah tiupan sangkakala. Terus dia protes, kenapa aku dibangunkan? Katanya, ibumu mau bawa kamu balik pulang. Maka aku mintakan pada Allah agar kau didukung. Saya tidak mau. Kembalikan aku ke posisiku. Kenapa? Kata Nabi Isa, karena aku tidak mau merasakan sakitnya sakaratul maut sebanyak 2 kali. Dahsyat. Jangan sampai 2 kali lomba merasakan sakitnya mati. Itu baru cerita sakaratul maut. Belum lagi cerita azab kubur, mungkar wa nakir, belum lagi padang mahsyar, belum lagi titian sirat, belum lagi cerita jahannam, belum lagi cerita-cerita alam akhirat lainnya. Maka persiapkan diri untuk berpulang. Istiadat liyaumir rahil. Hidup ko nanti enggak ko sisonyo atau pangkanyo. Nanti enggak ko sisanya atau pangkanyo. Sisanya. Nah, mana lebih jauh nanti pakai je nanti enggak. Nanti pakai ala banyak nanti enggak awak nak tahu. Nan pasti lah banyak nanti pakai pada nanti enggak. Artinya kalau dijadikan nanti enggak ko pahalo sadonyo, alun tentu bisa menandingi dosa dan salamu. Mano-mano lah. Pastikan langkah awak ke sarugo tu jale-jale. Aman di azab kubur tu jale-jale. Pastikan. Kalau lagi nyaman di musaji, tanda aman kuburan awak. Kalau nak nyaman di musaji dah, tanda nak aman kuburan awak. Masirat titian jalan kamu saji, kau nanti jadi sukses meniti jalan kamu saji, aman nanti melintas di atas neraka. Maka silahkan jemaah rahmati Allah, untuk itu laksanakanlah takwa dan sampai takut ke Allah dengan tauhid, kemudian mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian yang ketiga menjauhi dosa-dosa, dan sampai persiapkan hari berpulang. Sidang jemaah, acok mau kecian ke orang-orang kaya. Onggoan naratu apa tu jale-jale untuk sarugo. Ndak jo infak dan cicilan kau nak masuk? Kau tak infak cicilan kau ndak cukup ya? Kalau kebetulan lewat infak YC 10.000. Boleh banyak 51 ya. Kati kau lewat. Nggak bisa. Ingin punya bangunan di surga, program diri, program investasi. Bagi rato tu. Kalau 5 anak awak, cia orang rumah lah 6 tu. 7 aja awak, bagi 8 rato tu. Bagi 8 rato tu. Nang 1/8 lah bagi cik surang untuk awak cik nang 1/8 ko. Onggoan kau. Dia kamu saji. Kau untuk surga kau. Jalan-jalan. Cicilan-cicilan nak jalan kan. Berdoa. Lalu kau tak infak itu 10.000. Rabbana adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masuk surga orang baik-baik infak 10.000-nya. Jalan-jalan. Program akhirat kau mesti jalan-jalan. Orang se mencari kursi DPRD babi habis. Ya tidak? Ini nampak patang kau orang mencalek.
Di Kota Padang kok habis lo piti 3 miliar bagai untuk mencari kursi DPRD. Nama nan maha nomor nilai kursi sarugo jo kursi DPRD. Ba mangko kalau lebih maha kursi sarugo, bako nak model terus semangat awak mengajak kursi sorga. Kursi sorga kalau awak kaja dijamin dapat. Kursi DPRD ko kalau awak kaja adik kicure kawan. Awak bawa program madani. Patanggo gawat pak, nggak bisa nih. Apa program Ustadz? Apa program Bapak? Awak ingin Kota Padang madani. Ini ndak laku madani nih pak. Kini kok madana. Ya nak. Kecek caleg madani. Kecek konstituen madana. Jangan coklah kami kena olah pak aja. Nak gawat tu. You banyak-banyak caleg marasai bertanggung. Mudah-mudahan mereka disabarkan Allah. Amin. Ustaz ba ambo ya anunya, ambo berusaha menjaga banyak hal. Ya. Alhamdulillah njalai dapat lulus dengan 309.000 suara. Kurang sampai balik 309.000. Saparo suruh gubernur tu bu. Makoi boh orang mengecehan jangan buka maju ke gubernur. Jangan rakusna ustaz jabatan ustaz. Allah kan tuduh lah bu. Nama nulis lain. Orang mau sembarang buatnya. Patanggo masalah nulu lain. Namanya masalah musaji. Namo musaji raya kadiganti jo musaji Ahmad Khatib. Kalau ambo betulah, ambo orang bertanya di pengajian. Bagaimana ambo nak setuju? Buat cek lain je. Sebab perjuangan orang nak membangun itu ibu barek dulu. Tahun 2007 Pak Gamawan memperjuangkan ide dan mimpi itu ke DPRD. Ditolak segala macam, lolos tahun 2007. Letakkan batu pertama. Terkendala dana, muncul Pak Dani Monet. Sudah itu diresmikan di zaman IP. Panjang perjuangan. Barek perjuangan. Tiba orang kini tukang agih merek dia. Branding saja. Itu namanya merusak histori karya orang. Itu tidak beretika kalau menurut aku. Kedua, itu menghalangi wacana yang lebih besar. Ahmad Khatib itu imam resmi Masjid Haram. Itu diakui negara. Bana wa buek lo musaji itu di kampung lebih gadang standar yang berkualitas nasional. Mintaan ke pemerintah Saudi, berpeluang pemerintah Saudi. Soalnya punya imam resmi di situ. Dan kemudian awak butuh masjid pemersatu umat. Yang bisa memersatukan umat itu Ahmad Khatib. Ikon Ahmad Khatib karena NU didirikan oleh murid Syekh Ahmad Khatib. Muhammadiyah didirikan oleh murid Syekh Ahmad Khatib. Jadi ada masjid pemersatu di Indonesia. Awalatan diagam di kampungnya. Kan hebat dua ikon besar di Sumatera Barat. Kini awalatan kamari apa alasan awak lain? Iko mau saja awak bangun jodana. Awak sudah tu hilanglah proyek besar kita. Enak. Maka betul lah. Kecuali nih Pak Gubernurnya bawa Pak Gamawan. Yang pejuang-pejuang tu bayo balik. Ba'a kamu saji ko waganti namanya kuah atau etis tu. Piawak senyum orang lah pasti latih lebih rancak wa buat karya lo cie. Itu sebenarnya orang lain buah je. Boleh pengawal ni dia pendukung beliau. Tapi ambo niat ambo ikhlas supaya apa? Supaya jangan peluang besar ko
Kalau ada merek tu awak apa kewajiban lain? Telah terhalang program besar. Yang punya momen membangun Syekh Ahmad Khatib itu memang Sumatera Barat. Kalau malgia namo, saya memang kalau minta izin ke keluarganya. Syekh Ahmad Khatib itu memang ulama, kalau mbak namo, saya memang minta izin ke keluarganya. Jadi saya jemaah dirahmati Allah. Nah, itu diantaranya. Yang jelas hamba Allah yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, ya, setelah Ramadan. Mudah-mudahan semua kita masuk surga, amin. Dunia kau modeliko saya tahu ini. Dunia itulah nak berubah. Berganti generasi model itu loh. Modeliko saya dunia. Yang jelas gunakan dunia untuk ibadah. Demikian saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.